Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Wahyudewi dari kelas 10-4. Di sini saya akan menampilkan sebuah pagelaran wayang sederhana yang diambil dari sejarah kerajaan yang berada di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil sejarah dari Kerajaan Kutai dengan judul yaitu Runtuhnya Kerajaan Kutai dengan durasi kurang lebih 10 menit. Sebelum memulai, saya akan menampilkan atau memperkenalkan beberapa karakter yang akan terlibat dalam cerita. Yang pertama, ada Raja Mula Warman sebagai raja dari Kerajaan Kutai. Kemudian ada Patih Arya Seta, ada pengawal, dan juga ada Arya Dursaka. Kemudian ada juga para pasukan dari kedua belah pihak, yaitu pihak Kutai dan juga pihak pasukan asing. Jadi, ini adalah beberapa karakter yang akan terlibat dalam cerita. Mungkin segitu saja untuk perkenalan dari saya dan juga beberapa karakter, dan juga selamat menyaksikan. Marilah kita tengok kembali masa silam masa ketika Nusantara dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai yang telah berdiri megah di tanah Kalimantan. Kutai dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Mula Warman yang terkenal arif bijaksana dan dikenal karena kebaikan. Sehingga Kutai telah mencapai masa puncaknya di bawah kepemimpinan Raja Mula Warman. Kutai telah menjadi simbol kemakmuran dan kekuatan. Namun tak ada kejayaan yang abadi. Kemuliaan itu tak bertahan selamanya. Kejayaan Kutai diruntuhkan oleh pengkhianatan dari dalam, ambisi manusia, dan serangan kekuatan asing. Mari kita saksikan kisah runtuhnya kerajaan tertua Nusantara, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang aman, damai, dan makmur. Para rakyat bekerja di ladang ataupun pasar. Suatu hari, di ruang singgasana raja, Raja Mula Warman berbicara dengan para menteri dan panglima. Para menteriku, laporan terakhir dari perbatasan menyebutkan adanya kapal-kapal asing yang mendekati wilayah kita. Apa yang kalian ketahui tentang mereka? Patih Arya Seta. Baginda, mereka adalah pasukan dari seberang laut. Dikatakan mereka membawa senjata yang lebih canggih. Namun, rakyat tetap percaya pada kekuatan Baginda. Raja Mula Warman pun merenung sejenak. Kutai telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Tapi, ancaman ini tidak boleh diremehkan. Patih, segera kirim utusan ke kerajaan tetangga. Minta dukungan mereka dan pastikan pasukan kita telah bersiap. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk dengan tergesa-gesa. Baginda, ada laporan bahwa Arya Durkasa, pejabat tinggi di istana, telah menjalin persekutuan dengan pasukan asing. Ia telah berjanji akan memberikan jalur rahasia menuju istana.
Mendengar itu, Raja Mulawarman pun marah. Arya Durkasa, pejabat yang aku percayai, segera tangkap dia, hidup atau mati. Pengkhianat tidak boleh dibiarkan hidup. Patih Arya Seta, baiklah Baginda, hamba akan mengatur penangkapan. Namun kita juga harus tetap memperkuat pertahanan. Pasukan asing itu akan terus makin mendekat. Baiklah, siapkan 7.777 orang pasukan untuk bersiap berperang dalam beberapa hari ke depan. Hari itu telah tiba. Kapal-kapal asing terlihat mendekati pantai dengan prajurit asing yang bersiap menyerang. Tak lama kemudian, para pasukan dari kedua belah pihak telah bertemu dan maju. Kemudian perang pun dimulai. Di medan perang, pasukan Kutai telah bertempur melawan pasukan asing, dan Arya Durkasalah yang memimpin bagi pasukan musuh untuk menyerang istana. Sementara di ruang singgasana, prajurit Kutai datang melaporkan kepada Raja Mulawarman. Baginda, musuh terlalu kuat. Mereka memiliki senjata yang tidak bisa kita lawan. Terus bertahan. Kutai tidak akan jatuh semudah itu. Di sisi lain, Arya Durkasa telah muncul bersama pasukan asing. Mulawarman, sudah waktunya kau menyerah. Kerajaan ini tak lagi menjadi milikmu. Kini aku telah berpihak pada mereka yang lebih kuat. Dengar itu, Raja Mulawarman marah. Durkasa, kau pengkhianat. Bagaimana bisa kau menjual tanah airmu hanya demi kekuasaan? Kau akan menanggung dosa yang sangat besar. Kini pertarungan antara Raja Mulawarman dan Arya Durkasa pun terjadi. Dan sayangnya, Raja Mulawarman terluka, tetapi ia terus memimpin perlawanan. Saat itu juga, Patih Arya Seta pun datang. Baginda, istana sudah tak aman lagi. Kami harus membawa Baginda ke tempat yang lebih aman untuk melindungi Baginda dan menyusun kekuatan. Tidak, Patih. Aku akan tetap bertahan di sini bersama rakyat. Jika aku harus gugur, biarlah aku akan gugur di tanah air. Dan kau cepat selamatkan rakyatku. Arya Durkasa pun tertawa dan memerintahkan pasukan untuk menghancurkan istana. Istana pun terbakar dan rakyat terhancurkan. Akhirnya, Raja Mulawarman kapan berlimbah darah dan perang. Mengetahui bahwa Raja Mulawarman telah berlimbah darah, Arya Durkasa pun pergi membawa kemenangan yang telah ia taklukkan. Suasana pun sunyi. Raja Mulawarman yang terluka parah berbicara kepada Patih Arya Seta. Patih. Ya Baginda, apakah rakyatku sudah pergi dengan selamat? Sebagian besar rakyat telah melarikan diri, Baginda. Kami akan terus berjuang demi kehormatan Kutai. Kutai mungkin akan runtuh, tapi jiwa kita tidak boleh mati. Berjanjilah, Patih.
kau akan menjaga sejarah kerajaan ini. Ceritakan kepada anak cucu kita bahwa Kutai pernah menjadi tanah yang makmur dan kuat. Mendengar itu, Patih Arya Seta pun menangis. Hamba berjanji Baginda, nama Baginda akan abadi dalam sejarah. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya sang raja menghembuskan nafas terakhirnya. Raja Mulawarman akhirnya gugur di tanah air yang telah ia lindungi. Patih Arya Seta dan para prajurit yang tersisa kini membawa tubuh sang raja tanpa nyawa. Hadirin sekalian, begitulah akhir dari kejayaan kerajaan Kutai. Runtuh oleh pengkhianatan, ambisi, dan kekuatan asing. Namun, nama Raja Mulawarman akan tetap hidup dalam prasasti dan sejarah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejayaan harus dijaga dengan persatuan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Semoga kita semua mengambil pelajaran dari cerita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa. Jadi untuk refleksi kali ini, untuk kesalahan yang saya sadari, yang pertama adalah cara berbicara pada karakter wayang. Saya merasa tidak bisa menguasai karakter apa yang akan ditampilkan, seperti nada bicara pada raja, prajurit, ataupun musuh itu tidak bisa dibedakan. Kemudian yang kedua itu ada dalam alur cerita. Jadi untuk alur cerita itu saya merasa saya kurang mengerti, padahal saya sendiri yang bikin. Kemudian yang ketiga itu dalam cara menggerakkan wayang. Jadi untuk cara menggerakkan wayang itu saya rasa masih belibet gitu, masih kurang untuk bisa dinikmati. Mungkin segitu saja untuk kesalahan yang telah saya sadari. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.